Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mas Dim Channel. Oke guys, konten videoku kali ini aku bakal wawancara di konten podcastin dong. Kali ini aku kedatangan temanku sendiri, teman seperjuangan, teman di jalan, yaitu Mas Kali. Say hello buat penonton Mas Dim Channel, Mas Kali. Oke, kita masih bakal bahas di sini masalah Gojek. Nah, Mas Kali kebetulan ini Mas Kali juga driver Gojek, temanku sendiri driver Gojek juga. Langsung kita tanya Mas Kali. Mas Kali, ya apa situasi sama kondisi yang ada di jalan? Tepatnya kondisi orderan dan kondisi akun Mas Kali sendiri. Sebenarnya orderanku ono ae ya. Cuman masih ada. Masih banyak orderannya. Cuman karena kemarin aku iki libur ya kan, karena mari ya libur lumayan lama. Ya? Sekitar 3 minggu ya, 3 minggu lebih lah. 3 minggu lebih itu ya karena saya sendiri kan usaha juga bengkel motor. Oh berarti Mas Kali ini nggak cuman kerja di Gojek aja, dia punya usaha bengkel usaha motor. Di bengkel Bengkel sendiri lah, bengkel kecil-kecilan. Udah berapa hari sejak hari sampai saat ini? Sama udah berapa hari aku jalan Gojek? Terakhir hari apa ya? Senin. Sekarang hari Senin, betul. Oleh hari Senin ya. Mulai liburnya lumayan lama Mas ya sama Mas ya. 3 minggu lebih. Ngeri. Selama sampean Senin sampai sekarang total orderan berapa di Gojek? Kita lihat di HP ya. Langsung tunjukin di aplikasi. Mingguan, kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? 21 order totalnya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari guys. 6 hari, 6 hari rek, cuman 21 order. Iya. Ngeri gak? Harus Coba. dirawat kembali Harus akunnya dirawat. ya. Cara Jawanya itu ngeramut Mas. Ngeramut Ngeramutnya maneh, itu wes. yang ngeri di Gojek. Itu harus ekstra sabar, tawakal, ikhlas. Itu juga harus. Ini telaten Mas. Ini telaten. Iya. Bayangin guys. Tapi memang sebenarnya di bulan ini kan kondisi juga lagi libur, lagi teman-teman kuliah tuh lagi libur. Semua jadi pulang. Jadi kondisi orderan di Gojek agak turun karena jujur saja di Malang ini sebenarnya pemasukan besar di Gojek itu sebenarnya dari mahasiswa ya. Mahasiswa, terus anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, itu sekarang ngaruh ini banget. Bener ya, nggak pengaruh banget sebenarnya, cuman signifikan. Kebanyakan. Iya. Hampir 90% bisa jadi. Ya harus dirawat pelan-pelan lagi. Harus mencari riwayat. Ekstra sabar. Harus ekstra sabar. Soalnya sistem Shopee sama sistem Gojek itu beda jauh. Kalau sistem Shopee Mas, kayak aku sendiri, dia sistemnya driver terdekat dari resto dan di posisi sekitar resto itu ada orderan. Kalau Gojek kan enggak pasti. Oh ya, kalau Gojek kita kan disuat sini random. Disuat sini. Orderannya itu bisa di Noyo, di Mas. Kalau Gojek di random. Mejen Panjaitan random lah, itu ngerinya di Gojek. Tapi kalau sudah jadi, oh ya alhamdulillah ya full senyum masih ya toh. Bukan full senyum aja, jangankan full senyum, ngopi aja loh. Enggak bisa. Pasti toh. Soalnya ya kalau pas rame memang ya itulah ada plus minusnya ya. Kita kalau sepi gini plusnya bisa nyakro ya sama teman-teman. Terus bisa santai lah intinya. Bisa ngopi ya. Bisa ngopi dulu ya. Kebetulan saya nggak ngopi, saya vape ya. Tapi kalau pas orderan rame ya alhamdulillah rezeki itu waduh cukup, lebih dari cukup lah. Tapi minusnya ya itu tadi, waktu istirahat kita sendiri yang menentukan akhirnya. Kita harus mematikan aplikasi dulu ya toh, baru bisa istirahat. Tapi kalau nggak dimatiin jangan istirahat, berhenti aja lo nggak bisa. Ya, soalnya kita selesaikan, kita mungkin jalan 100 meter gitu, insya Allah sudah dapat orderan lagi. Insya Allah langsung nyantol. Seperti tahun kemarin ya. Betul. Seperti kita tahun kemarin sama-sama jalan Gojek.
sebelum ada Shopee. Ya, Itu akun di sini, istilahnya di tempat juga daerah sini. Suhat. Oh, akunnya istimewa semua, termasuk saya. Itu akun saya juga ngeri. Kalau nggak di off, Waduh, betul. nggak bisa ngerokok. Jangan kan ngerokok, ngopi aja lu nggak bisa. Nah, Mas. ya itu. Sama, pokoknya panas. Nggak berhenti. Duduk terus di atas motor ya. Itu ngerinya dari Gojek kayak. Kita harus telaten, kita harus sabar. Ya karena setahu saya sistem di Gojek itu memang dia mencari mitra ya kan, kalau bahasanya itu mitra ya, betul, mitra mitra. driver itu yang memang istilahnya benar-benar fokus di Gojek. Tapi saya bilang begini juga ya nggak mesti, karena teman-teman lain itu juga ada yang hitungannya ya nggak pernah melakukan pelanggaran ya, aktif itu ya Aktif itu rutin tiap hari bahkan. nah, tapi tiba-tiba suatu saat down. Nah itu sendiri yang itu guys ngerinya di Gojek. ya itu. Jadi kita sendiri sebagai driver sebenarnya pengen keterbukaan, tapi namanya perusahaan juga kan pasti ada batasan-batasan gitu. Oke. Jadi Gojek tidak bisa membeberkan semua kayak bagaimana rahasianya biar itu. akunnya Nah, tuh gacor betul. kembali. nggak Cuman kayak memang ini. memang dari Gojek sendiri kan selalu menekankan jangan pilih-pilih orderan pertama. Itu salah satu. Terus hitungannya harus rutin. On beat, on tepat beat waktu rutin, lah. tepat waktu, misal jam 8 itu tiap hari ya, jam 8. Istilahnya kalau kita terbiasa on mulai jam 8 pagi ya, Ya udah, harus jam 8 diusahakan pagi, jam 8 tiap pagi. hari, Ya. tiap hari toh. Betul. Ya Yang- kalau mau istirahat 1 minggu nggak apa-apa lah, Nggak apa-apa. masih Tapi bisa lah. Tapi terima resiko nanti. Ya, Mas. nanti ada Tiba-tiba kan resiko ya. Tahu sendiri Kita Gojek nggak toh. pernah tahu. Tahu sendiri Gojek toh. Cuman insya Allah kalau saya sendiri karena istri di Blitar, jadi Sabtu Minggu saya pulang ke Blitar. Jadi libur Sabtu ya, Minggu. libur Sabtu Minggu itu insya Allah masih aman, Mas. Masih aman. Tapi kalau pas nanti sudah Ya, waras kalau lah sudah itu waras. kali Kalau kayak gini Kalau nggak bisa gini, pulang. liatin Mas, liatin. Biar Harus teman-teman ya. tahu. Sampean mulai berangkat jam berapa sampai sekarang Ini masih dapat tadi berapa? berangkat jam 9 pagi, sekarang jam Jam 5. 5 lebih 12 menit ya. Tunjukin, Ini Mas, baru nggak apa-apa. dapat 3 orderan lah. Ya. Ya enggak apa-apa. Ya memang beginilah Gojek, harus Ya, ekstra sabar ya, namanya ditunggu. Ya. namanya juga mitra. Nah, Ya toh? mitra ya. Ya mitra beginilah. Itu guys, ngerinya sistem Gojek itu di situ. Ngeri banget kalau nggak ekstra sabar, kalau nggak tawakal, kalau nggak betul. banyak-banyak berdoa itu sulit banget. Ya contohnya di sebelah saya ini ya. Dulu Saya jalan saya Gojek. salah satu jawara GoFood ya Mas. Dulu saya ya. satu ya. Ini dulu jawara setahun GoFood ini. Jawara GoFood. Memang jawara GoFood. GoFood Sabtu Minggu Mas. Ya betul. Sekarang- terus tiba-tiba down, mentalnya nggak kuat. Akhirnya saya pindah ke Shopee karena tuntutan juga. Ya, Betul toh? betul. Ah, Ya saya juga ada tuntutan Mas. sama. tapi Mas kali kan ada pekerjaan lain Mas. Ah. Kalau saya kan tetap cuma di jalan aja. Jadi Ya. agak perbandingannya beda dikit lah. Ye, Nah. betul. Dulu kalau Mas Kali ini dulu Jawara Goret. Ya. Soalnya motornya motor gede, orangnya aja segede gini. Pasti ini suka long trip. Long Ya. trip toh dari dulu kan long trip. Ya betul. Ya ada foodnya, Ada tapi foodnya cuman nggak sering lebih lah. dominan ke Di Goret, ya. ya. Kalau akun Gojek saya dulu full food semua, dapat Goret cancel, dapat Goret cancel. Tapi tetap gacor. Ya, Tapi itu. dulu belum ada Shopee. Ya sebelum ada Shopee. Kalau Karena sekarang- memang di area Malang sini ketika ada kompetitor baru, di mana Shopee itu ya sering promo lah ya. Ya agak terasa lah GoFood itu agak sepi. Cuman ya nggak hilang-hilang banget Hilang-hilang gitu. banget. Cuman ya terasa efeknya. Tapi kalau tak lihat sekarang Mas, yang ya beberapa sih teman kita, salah satunya kayak Ipin. Oh Ipin ya. tadi kan akunnya full Goret toh. Oh ya betul. Kebanyakan rata-rata kayak sing gacor ya. Yang gacor itu rata-rata driver Goret. Ya memang bisa dibilang Goret di Malang ini tinggi ya peminatnya, karena entah ya, mungkin saya juga kurang paham, cuman kayaknya sih orang Malang sini lebih condong ke Gojeknya. Gojek. Sedangkan di sini juga ada Grab, ada Maxim juga. Tapi mungkin karena Gojek istilahnya pionir di Indonesia Pionir. ya. Soalnya kan pertama kali. pertama di Indonesia kan Gojek dulu. itu. Pencetus Pencetus online. lah. Dulu malah sejarahnya Gojek itu sebelum ada smartphone kan, dulu masih
apa ya, HP itu Telepon biasa. BBM, zaman-zaman BBM. Telepon toh. Nah, telepon. Jadi call center telepon kita ini betul. ditawari Jadi orderan. dulu itu sistemnya kayak hampir sama kayak taksi Bluebird. Kita telepon ke call center menghubungi Nyari driver yang mungkin di daerah sekitar situ. Nanti kita driver diberikan nomor telepon customer, kita bisa telepon customer Itu baru minta ketemu. Itu cuma alamatnya. Itu cuma istilahnya goret doang. Masih Ya, belum kalau ada dulu food. hanya Kalau penumpang saja. food itu baru udah masuk aplikasi. Ya, aplikasi kalau di GoFood itu Gojek sudah ini. ketika sudah ada smartphone ya, Aplikasi, sudah ada smartphone lah lebih istilahnya. canggih. Tapi kalau sekarang kita lihat sih sistem Gojek sekarang itu memang apa ya, ngeri-ngeri sedep lah istilahnya. Ya, Mulai ya. pagi harus sampai malam, itu pun harus tiap hari. Bayangin tiap Ya hari. itu untuk ngerumat akun Ngerumat tadi akun ya. WhatsApp. Tapi kalau yang hitungannya tidak ada masalah dan jarang libur ya sebenarnya rame-rame aja orderannya. Tapi nggak mesti loh mas. Nggak mesti, betul. Nggak betul. mesti toh. Sama yang ngerti sendiri. Ya. Teman kita di sini loh. Ada juga atau salah satu itu Cak Kipli. Oh ya betul. Nah, itu betul. kan on tiap hari itu rutin lah. Ya, tiba-tiba istilahnya. ngedrop ya. Tiba-tiba akunnya ngedrop. Nggak tahu itu di reset dari servernya atau akunnya Tapi kan kita nggak begini tahu. mas, ada juga cerita teman ayah saya tuh juga Gojek, itu akun platinum. Saya masih ingat dan kita tuh waktu itu masih kopdar bareng kantor Gojek ya. Online. Enggak, kopdar offline. Oh jadi ke kantor. Waktu itu di Pujasera Rampal. Oh Itu istilahnya halal bihalal habis Idul Fitri kemarin. Ketika kita kopdar kebetulan waktu itu ada orang kantor Gojek juga. Teman ayah saya itu nggak pernah melakukan kesalahan, insya Allah nggak pernah dapat bintang 3 aja, jarang banget ya. Karena memang benar-benar pelayanannya. Tapi Tiba-tiba ada email masuk. Jadi ada yang melaporkan via email bahwa kendaraannya beliau itu tidak sesuai spek, tidak sesuai standar. Nah, loh ya kaget toh waktu itu. Loh, kok dapat begini lah. Kebetulan pas ada orang kantor Gojek, alhamdulillah Gojek memang selalu peduli lah sama mitra-mitranya ya. Ketika dia driver itu memang tidak melakukan kesalahan, kita bisa lapor ke kantor. Waktu betul. itu pengaduan lah istilahnya. Pengaduan, ada motornya di sana. Jadi sama orang kantor Gojek motornya difoto, terus emailnya tadi diminta, pokoknya nomor HP segala macam. Informasinya lah. Informasi tentang drivernya diminta. Waktu itu kan soalnya hari Minggu, jadi nggak bisa langsung diproses. Diproses besoknya. Libur, kan? Kantor libur karena hari Minggu. Hari Senin diproses, insya Allah kalau nggak salah itu Senin sore itu sudah selesai. Alhamdulillah bisa jalan langsung, lagi. Udah langsung jalan lagi. Jadi bisa jadi namanya customer ya, orang Malang kan nggak 100-200 orang ya, berjuta-juta orang gitu loh. Ya kita nggak tahu, mungkin ada yang iseng atau apa, itu bisa mempengaruhi ke performa tadi. Nah itu. Jadi ya begitulah resiko kita ya di Gojek ya, karena kerja di jalan lah mas itu. Ya, kan? nggak ada di Gojek saja, di Shopee juga bisa gitu loh. Shopee juga bisa jeda kayak barusan saya kan juga jeda beberapa jam toh mas. Tapi ya wes ya toh gimana lagi toh. Ya kita sebagai driver, sebagai mitra kan istilahnya kita menunggu bola, bukan kita yang menjemput bola ya. Kalau bisa menjemput bola ya. Oh ya enak ya bunda ya. Iya ta. Nang dia Los wes. Iku rek beberapa keluh kesah dari salah satu teman kita sesama driver yang jalan di Gojek. Sama sebetulnya di Shopee juga ya sama cuman sistemnya yang beda. Ya. Gojek lebih ngeri itu. Bukan lebih ngeri ya, sebenarnya bisa dikatakan lebih ketat dan lebih ketat ya. Kita mengatakan lebih ketat. Ya ketat dari ketatnya itu akhirnya teman-teman yang istilahnya mungkin milih orderan akhirnya terasa wah kok seperti ini gitu, kok tiba-tiba anjlok, tiba-tiba anyep budek istilahnya. Ya sudah gitu loh, karena memang mungkin peraturan di Gojek dibuat ketat banget mas, malah ketat banget, lebih serem mulai jariku. Guys, aku gak tahu lagi harus ngomongin masalah Gojek ini kayak gimana. Kita hanya sekedar sharing juga. Ya, kita di sini sharing saja ya. Kita tidak menyudutkan salah satu pihak manapun. Kita hanya sharing saja dari kemarin. Dari sisi driver lah ya. Ya kalau driver sih berharapnya ya orderannya akeh ya. Jadi cuman nggak pilih-pilih. Iya. Akun gacor
akun budak Nah. wis gak pilih jadi setara lah. Harusnya Maksudnya, pengennya tuh disetarakan. sama-sama bisa Ya, dapat uang, betul. sama-sama bisa dapat orderan. Jadi pulang bawa uang lah, nggak kecewa banget Iya. loh istilahnya kayak gitu. Ya sebenarnya kembali lagi ke drivernya sendiri kan, namanya manusia juga karakternya berbeda-beda ya. Ono sing sabar. Ada sing sabar, ada sing aku nih kumang. Iya betul, ada sing nggak bisa sabar. Maksudnya ya mbuh karena dia kebutuhannya lebih banyak atau Jadi bagaimana ya lebih kita sabar juga lagi. nggak paham gitu. Kalau driver kayak saya ini wis bukan apa ya istilahnya ya, bukannya nggak Mentalnya sabar. kurang, guys. Mentalnya kurang sejak aku off Gojek itu sejak ongkos turun loh Mas. Oh ya betul. Sejak ongkos Waktu turun itu 6.400 ya. Ongkos GoFood ya. Ongkos GoFood soalnya kan turun. aku sendiri di Ke 6.400. jalan di GoFood nggak istilahnya terima layanan lain di Gojek kan cuman nggak food talk. Oh ya betul. Ada GoRed juga, ada Ya. GoSen. Tapi kalau dulu GoSen itu tetap tak ambil. Oh ya. Soalnya kan sama kan kayak Ya, sama kayak istilahnya kayak sama. makanan toh sama. Soalnya Cuman kita bayar- hanya mengambil barang, ngirimkan barang selesai. selesai. Gitu. Tapi kalau dulu misal kayak saya akunku dulu kan food, kalau misal kemasukan GoRed itu rusak Mas. Oh, maksudnya rusak itu gitu mas? Sistemnya rusak Mas. Oh. Soalnya kan apa ya? Food tiba-tiba Ah. telepon GoRed. Oh, terus ada jeda gitu. Ngerusak kayak apa ya? Kalau aku sih selama Gojek mulai dari 2018 belum pernah mas seperti itu. Jadi walaupun ya kayak sekarang gini nih, ini kan biasanya saya lebih dominan di GoRed. Cuman karena saya habis libur panjang, jadi istilahnya nyari riwayat lagi. layanan Masuk semua tanpa cancel. tanpa cancel. Saya enggak pernah cancel mas. Dulu tanpa cancel enak. Kalau di cancel pernah mas. Gosen waktu itu. Sering. Barangnya terlalu besar. apa ya besar. Apa? Lemari, kulkas. Oh kalau lemari kulkas terlalu teman mas. Waktu itu sebenarnya galon mas. Galon? Kalau galon yang isinya full masih ada airnya ya. Sebenarnya kalau satu masih bisa saya Nggak bawa masalah. karena motor saya kan motor Motor laki. gede. Ya motor laki lah ya. Masih bisa kalau satu, tapi ini dua ya mas, 2 galon mas. Waduh. Terus saya bilang sama orangnya, Pak ngapunten loh Pak, saya bukannya nggak mau, cuman kalau bawa 2 galon 2 susah galon loh Pak. susah. Walaupun pakai yang matic ya agak susah gitu loh drivernya. Kalau jenengan mau pesennya 2 kali aja nggak kali. apa-apa. Bolak-balik nggak masalah. Ongkosnya lah double mas. Iya, gitu. pasti otomatis. Nah, ya sekarang kalau bagi kita driver kan kita juga memikirkan keselamatan di jalan ya. Jadi ketika barang yang dikirimkan Nggak sesuai, dirasa terlalu besar atau terlalu ada bahayanya, resikonya tinggi. Resiko di kita sendiri. Ya lebih baik kita ngomong jujur apa adanya aja. Soalnya resiko sing nanggung mending driver. kita hitungannya ngalai performa turun tapi kita mengutamakan keselamatan ya daripada mengutamakan rupiah istilahnya lebih mahal 5.000 10.000 tapi resikonya terlalu tinggi kan juga ya nggak worth it lah ya. Kita kerja di jalan tuh nggak ada yang tahu mas. Nggak ada yang tahu. Kita hati-hati di Iya, jalan, orang lain teledor. Betul Nah, sekali. itu susah di jalan itu. Oke, sebenarnya masih banyak sesuatu yang harus dibahas di Gojek. Tapi waktunya kurang. Nah, Sebenarnya masih banyak Oh banget, ya, kalau banyak banget kalau yang harus dibahas, dibahas itu. banyak. nggak bakal habis lah. iya. Ya nanti di selanjutnya aja di podcast ya selanjutnya Next ya. podcast Indong, insya Allah nanti kita bahas lagi lebih detailnya di masuk. sini ya. Siap. Oke, siap Mas Gale ya. Oke. Nanti kita undang lagi di podcast Oke. Indong. Kapan-kapan Pasti diundang channel. lagi, Siap. siap. Terima kasih Mas Oke. Gale. Oke, cukup sampai di sini podcast Indongku kali ini. Jangan lupa apa Mas Gale? Oh ya, subscribe, share dan like nah. Like, comment, subscribe di Masdim Channel. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gas.